Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayan Irfan Hadian SPDI, NIM 24211000933. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Al-Falah, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada Rasul dan keteladanan Rasul Ulul Azmi kelas 8 tahun ajaran 2024-2025 dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan pelajaran akidah akhlak, ya. Namun sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala aktivitas kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ista'idan au du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha qulubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Sebelum memasuki materi pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen peserta didik kelas 8. Alia, Rama, Raka, Gina, Fitri, Lupi, Zaki. Baik anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul dan keteladanan Rasul Ulul Azmi. Baik, sebelum kita membahas atau Bapak menyampaikan pengertian atau definisi tentang Rasul dan keteladanan Rasul Azmi,
Bapak ingin tahu dulu siapa yang tahu pengertian Rasul menurut bahasa dan menurut istilah. Saya Pak. Ya, silakan Gina. Rasul secara bahasa berasal dari kata arsalah yang artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi kata rasul berarti yang diutus atau utusan. Itu menurut bahasa ya. Menurut istilah, Menurut istilah, rasul secara istilah adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. oke. Apa tadi, anak-anak? Rasul itu adalah utusan. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, Adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. baik, sudah cukup baik ya. Itu adalah definisi Rasul bahasa dan istilah. Yang kedua, coba siapa yang tahu fungsi diutusnya Rasul? Saya Pak. Ya, silakan Rizka. Terwujudnya ketauhidan yaitu mengakui keesaan dan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua, mendidik umat manusia supaya memiliki akhlak mulia yaitu kebiasaan yang mudah untuk melakukan hal-hal yang baik yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, menetapkan hukum-hukum dan segala peraturan yang harus diikuti oleh manusia selama hidup. Nah, itu ya. Itu adalah fungsi kita beriman atau fungsi utusnya Rasul ya. Yang ketiga, Bapak mau tanya, apa tujuan diutusnya Rasul? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ya, silakan Alia. Menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, membimbing manusia berperilaku yang baik, menerangkan bagaimana caranya manusia memuliakan, membesarkan Allah dengan beberapa ibadah, mencegah mereka mengerjakan pekerjaan haji, menerangkan tentang pahala dan dosa, mengatur kehidupan manusia, membimbing manusia untuk memperbaiki urusan hidup, terusannya Rasul itu untuk memastikan memahami dari makanan syirik, kufur dan nifaq, menerangkan jalan-jalan yang mendekatkan hamba kepada Allah, mengatur pergaulan, menegakkan keadilan dan menunjukkan kebenaran. Itu adalah tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup paham? Sudah. Baik, pertanyaan yang keempat. Coba silakan disimak siapa yang bisa menjawab. Coba jelaskan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Silakan Lutfi. Yaitu sifat yang dipastikan keberadaannya dalam diri seorang Rasul. Ada berapa sifat yang wajib bagi Rasul? Ada empat, yaitu sidik yang artinya benar, amanah yang artinya dapat dipercaya, tadlik yaitu menyampaikan, dan fatonah yang artinya cerdas. Cerdas. Nah, itu adalah sifat-sifat yang wajib bagi Rasulullah. Baik, anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini Bapak akan membagi kelompok ya. Kelompok 1 akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul, dalil tentang iman kepada Rasul, fungsi dan hikmah iman kepada Rasul ya. Untuk kelompok 2 yaitu membahas terkait dengan sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jahil bagi Rasul. Untuk kelompok 3 yaitu terkait pengertian ulul azmi, nama-nama Rasul ulul azmi ya. Yang keempat, kelompok keempat yaitu akan membahas atau mendiskusikan tentang keteladanan dan keistimewaan Rasul ulul azmi dan hikmah meneladani Rasul ulul azmi. Bisa dipahami? Ya, nanti hasil diskusi dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab antar kelompok. Pengertian iman kepada Rasul dan dalil tentang iman kepada Rasul. Kelompok 2 fungsi dan hikmah iman kepada Rasul ya. Yang ketiga, kelompok 3 silakan diskusikan terkait sifat-sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jahil sebagai Rasul. Yang keempat, kelompok 4 silakan diskusikan terkait pengertian Rasul ulul azmi dan nama-nama Rasul ulul azmi
Baik, sudah selesai diskusinya? Baik, kalau sudah selesai, anak-anak sekalian, Bapak minta tolong kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan diwakili oleh ketua kelompoknya masing-masing. Untuk urutan pertama, menyampaikan hasil diskusi atau mempresentasikan hasil diskusi, Bapak minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian iman kepada Rasul dan dalil tentang iman kepada Rasul dan fungsi serta hikmah iman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikannya. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Dalil tentang iman kepada Rasul telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada Allah. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Fungsi dan hikmah iman kepada Rasul: meneladani akhlak dan perjuangan para Rasul, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, memahami bahwa setiap umat memiliki petunjuk dari pemimpin, membentuk pribadi yang jujur, sabar, dan amanah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz di para Rasul. Jadi, terdapat 4 sifat yang wajib di Rasul, diantaranya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan sidik artinya benar atau jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Dan terdapat 4 sifat yang mustahil di Rasul, diantaranya kidib, khianat, kitman, biladab. Kidib yang artinya dusta, khianat artinya cedera, kitman artinya menyembunyikan, biladab artinya bodoh. Dan amalul basyariah, yaitu sifat yang jaiz di para Rasul, yang artinya adalah bersifat seperti manusia biasa. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada kelompok 3 Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengertian Rasul Ulul Azmi dan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yaitu pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar khusus bagi 5 Rasul yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian dakwah. Mereka menunjukkan kesabaran, ketabahan, dan komitmen luar biasa terhadap ajaran Allah. Yang kedua, nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, untuk selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Pada kelompok 4, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang keteladanan dan keistimewaan Rasul Ulul Azmi serta hikmah meneladani Rasul Ulul Azmi. Keteladanan dan keistimewaan Rasul Ulul Azmi yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam, sabar berdakwah selama 950 tahun meski sedikit pengikut. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam, taat kepada Allah, siap mengorbankan anaknya demi perintah Allah. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam, berani menghadapi Fir'aun dan membebaskan Bani Israel. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam, lembut dalam berdakwah, mukjizat, kelahiran dan penyembuhan. Yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW, akhlak mulia, rahmatan lil alamin, Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Yang selanjutnya yaitu hikmah meneladani Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, menjadi pribadi sabar dan tegar. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga yaitu meneladani perjuangan dan menyampaikan kebenaran. Yang keempat atau yang terakhir, tidak mudah menyerah dalam menghadapi cobaan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah mendiskusikan, sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya masing-masing. Untuk itu, kegiatan selanjutnya Bapak akan memberikan waktu untuk menanyakan kepada kelompok yang lain itu terkait dengan hasil diskusinya. Ya, silakan. Bapak kasih waktu, silakan. Siapa yang bertanya? Saya Pak. Baik, Mbak Lia, silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 4, apa keteladanan Nabi Muhammad SAW? Allah. Baik, silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Lia kelompok 1. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, akan saya coba jawab. Akhlak mulia, rahmatan lil alamin, Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Bagaimana Mbak Lia? Cukup puas? Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Saya Pak. Baik, Mbak Gina, silakan. Mau bertanya ke siapa? Baik Pak, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apa pengertian Rasul Ulul Azmi? Siapakah nama-nama Rasul Ulul Azmi? Baik, silakan untuk kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, akan coba saya jawab. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar khusus bagi 5 rasul yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian dakwah. Mereka menunjukkan kesabaran, ketabahan, dan komitmen luar biasa terhadap ajaran Islam. Nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bagaimana jawabannya? Cukup ya, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 3. Silakan pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bertanya? Silakan. Ya, baik. Ini Mbak Lulu. Pada kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, baik. Silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu sebutkan sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi para rasul. Baik, silakan kelompok 2 untuk dijawab pertanyaan dari Pak Lulu kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya, akan coba saya jawab. Jadi diantaranya adalah sifat yang wajib di para rasul, diantaranya sidik, amanah, dan kepatuhan. Dan yang mustahil di para rasul adalah hidup, khianat, hikmah, ibadah. Bagaimana Pak Lulu? Cukup ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Silakan kalau masih ada. Baik, Mbak Lupi, bertanya ke siapa? Baik.
Baik, kelompok 1 silakan dijawab pertanyaan dari Pak Lubi. Terima kasih atas pertanyaan yang akan saya coba jawab. Mempelajari awal dan perjuangan para rasul. 2. Mengapa keimanan dan kekuasaan pada Allah. 3. Memahami bahwa setiap umat memiliki petunjuk dan pemimpin. 4. Membentuk pribadi yang jujur, sabar, dan amanah. Bagaimana? Jawabannya cukup puas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak hebat yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah mempresentasikan, sudah ada sesi diskusi antara kelompok. Bapak rasa sudah cukup baik ya dari pertanyaan maupun jawaban kalian. Maka dari itu Bapak akan menyimpulkan ya dari materi pembelajaran kali ini. Yang pertama kita akan membahas tadi terkait tentang pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul itu adalah merupakan rukun iman yang keempat. Ya, definisi iman sudah tahu semua. Ya, menurut bahasa definisi iman adalah sekedar percaya ya. Menurut istilah iman itu adalah antas bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Ya, membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan seluruh anggota badan. Jika iman kepada Rasul, wajib percaya kepada Rasul. Sebagai bentuk percaya kita kepada Rasul apa? Kita mengimani risalah yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah, sedangkan kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ya. Jadi itu. Yang selanjutnya dalil tentang iman kepada Rasul tentu tadi apa yang disampaikan Mbak Lia ya, yaitu Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya. Amanna billah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua apa? Wa malaikatihi, dan kepada para malaikat Allah. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya yang keempat adalah wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah atau utusan-utusan Allah. Nah itu ya dasar hukum kita beriman kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan rasul-rasul yang lain. Yang selanjutnya fungsi dan hikmah iman kepada Rasul ya. Yang pertama fungsinya kita meneladani akhlak dan perjuangan para Rasul ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti tadi contoh kelompok 2 menyampaikan sifat-sifat Rasul itu ada siddiq, artinya benar ya, amanah artinya terpercaya. Benarlah ucapan kita, benarlah perbuatan kita. Amanah ketika kita dikasih apa? Amanah, dikasih kepercayaan, harus amanah, dapat dipercaya. Ya, yang ketiga apa? Tabligh, artinya menyampaikan risalah kenabiannya, risalah rasulnya, ya. Itu untuk disampaikan kepada umat. Tugas kita apa? Tugas kita yaitu menyampaikan amar ma'ruf. Ya. Amar ma'ruf apa? Mengajak kepada kebaikan, nahi munkar, mencegah pada kemungkaran. Ya, itu tabligh. Yang keempat adalah patona. Patona itu Rasul pintar, cerdas. Kita sedikit cerdas, ya. Gitu ya. Yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, memahami bahwa setiap umat memiliki petunjuk dan pemimpin. Yang keempat, membentuk pribadi yang jujur, ya. Yang selanjutnya, sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jadi sebagai Rasul. Yang pertama, sifat yang wajib ada pada Rasul yaitu siddiq. Tadi sudah dijelaskan ya. Siddiq itu artinya benar. Ya, mustahil Rasul bohong. Sebab apa? Setiap
ucapan setiap perbuatan Rasul itu wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, ucapan Rasul, ya, ucapan para Rasul itu bukan dari hawa nafsu, tapi semuanya adalah berdasarkan wahyu. Ya, yang kedua amanah, percaya. Tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat apa? Faqona, artinya cerdas. Yang mustahil bagi Rasul apa saja? Kidzib. Ya, mustahil itu ada pada diri seorang Rasul. Kenapa? Masa iya seorang Rasul bohong? Ya, kalau Rasul bohong bagaimana ya dengan risalah-risalah kenabiannya, dengan risalah-risalah yang disampaikan kepada umat. Yang kedua khianat, Rasul mustahil khianat. Ya, yang ketiga kitman, Rasul mustahil atau tidak mungkin bagi Rasul itu ada sifat menyembunyikan. Ya, hukum-hukum Allah, menyembunyikan hukum-hukum syara mungkin. Ya. Nah, ini kebalikan daripada tabligh. Yang keempat biladah, mustahil bagi seorang Rasul itu bodoh. Ya. Dan sifat yang jaiz bagi Rasul adalah al-a'radul basyariyah, yaitu sifat manusia seperti pada umumnya. Rasul biasa makan, minum, ya, tidur, buang air, bikin nafsu. Itu sifat kemanusiaan. Ya, al-a'radul basyariyah allati la ilahi. Ya. Untuk selanjutnya yaitu pengertian Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi adalah gelar khusus bagi 5 Rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dalam berdakwah. Ya. Yang kedua, mereka menunjukkan kesabaran, ketabahan, dan komitmen luar biasa terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk Rasul-Rasul ulul azmi biasa sering kita singkat itu mimin. Ya. Yang pertama Musa, yang kedua Isa, yang ketiga Muhammad, yang keempat Nabi Ibrahim, yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yang selanjutnya keteladanan dan keistimewaan Rasul ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, beliau sabar dalam berdakwah selama 950 tahun meski sedikit umat yang mengikuti beliau, ya, mengikuti ajaran beliau. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan siap mengorbankan salah satu putranya yang paling dicintai yaitu Nabi Ismail alaihissalam untuk dikorbankan. Ya. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, beliau berani menghadapi Fir'aun dengan membebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun laknatullah. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam, beliau lembut dalam berdakwah, mukjizat kelahiran dan penyembuhan. Yang kelima adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia beliau, perangai beliau sangat populis di masyarakat, ya. Rahmatan lil alamin. Al-Qur'an sebagai mukjizat yang abadi ila yaumil qiyamah, ya. Yang selanjutnya hikmah meneladani Rasulul Azmi, ya. Yang pertama bagi kita menjadi pribadi yang sabar dan tegar. Yang kedua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga meneladani perjuangan dalam menyampaikan kebenaran. Yang keempat kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, ya. Dan kesimpulannya pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita simpulkan. Pertama, iman kepada Rasul memperkuat keyakinan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya untuk memperkuat, ya. Yang kedua, Rasulul Azmi menjadi teladan terbaik dalam keteguhan dan kesabaran bagi kita, ya. Jadi teladan, jadi panutan. Yang ketiga, mari kita meneladani sifat-sifat mulia mereka dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Bapak rasa kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Silakan disimak dan silakan bagi yang bisa untuk dijawab silakan
Baik. Pertanyaan yang pertama. Jelaskan definisi iman menurut bahasa dan istilah. Oh, silakan Regina. Iman menurut bahasa tidak dapat dipercaya, sedangkan iman itu menurut istilah artinya membenarkan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan oleh seluruh anggota badan. 100 untuk Regina, tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Siapa? Silakan Jaki. Iman kepada Rasulullah adalah iman yang keempat. Rukun iman yang keempat. 100 untuk Jaki. Baik, untuk pertanyaan ketiga silakan disimak baik-baik. Bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya Pak. Ya, silakan Kaniska. Yang pertama, kita harus selalu menegakkan kebenaran. Yang kedua, kita harus selalu jujur dalam berbagai aspek. Yang ketiga, kita harus amar ma'ruf, yaitu selalu mengajak dalam kebaikan. Yang keempat, kita harus cerdas di dalam menyeleksi antara hak dan kebatilan. Ya, 100 untuk Kaniska. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan yang terakhir ya. Coba disimak baik-baik. Bagaimana cara kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para rasul? Ya, silakan Sahrul. Selalu menerima setiap ujian yang Allah berikan dengan penuh kesabaran dan berusaha untuk merubah keadaan terburuk menjadi lebih baik. Ya, 100 untuk Sahrul, tepuk tangan. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah seluruh rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya, baik untuk Bapak, lebih-lebih untuk kalian ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, dan mari sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Sekian yang dapat Bapak sampaikan dan Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.